Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 29. Hehe. Ren Fengjiao mencibir, dan berkata dengan tenang, menyesal sekarang. Tidak mungkin. Kita tunggu saja di sini, 5 menit kemudian. Jika yang disebut bos tidak datang, maka ikuti apa yang saya katakan, keluarga Anda harus segera keluar dan mencari beberapa warung pinggir jalan untuk makan dan minum. Keluarlah besok pagi-pagi. Tidak ada tempat untukmu di rumah. Ren Fengjiao sangat percaya diri. Lokasi restoran ini dipesan oleh menantu baik Tanaka. Dia tampan, kaya, dan memiliki kemampuan bisnis yang kuat, terutama dari latar belakang keluarga yang tinggi. Bahkan dia hanya menelepon untuk memesan tempat duduk, dan dia bahkan mungkin tidak bisa bertemu dengan bosnya, bodoh apa. Benar-benar lelucon internasional. Bibi kedua, bukankah ini terlalu berlebihan? Ren Yurou sangat tidak puas, dan berkata, kita tidak mau makan makanan ini, bukan? Apa hubungannya kita meninggalkan rumah Ren, termasuk meninggalkan proyek Hailong Bay? Aku harus membiarkan nenek membuat keputusan tentang masalah ini. Jika kamu mengubah keputusan dengan mudah, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjelaskannya ke seluruh perusahaan. Ren Yurou menatap Nyonya tua yang. Nyonya yang adalah orang yang cerdas. Memang hal ini sudah diberitahukan di dalam dan di luar perusahaan, dan penggantian sementara tanpa alasan yang sah pasti tidak akan meyakinkan masyarakat. Hari ini, dia menandatangani perjanjian, yang setara dengan mengatasi krisis, dan dia adalah pahlawan besar keluarga Ren. Jika dia mengusir orang lagi, jika beritanya menyebar, itu akan membuat orang berpikir bahwa keluarga Ren membunuh keledai. Sedikit direnungkan. Lagi pula, Jiang masih tua dan panas, dan segera berkata dengan dingin, jangan gunakan ini untuk mengancam saya. Jika bukan karena kekacauan Anda dan Wen Guofo, dia akan membiarkan Anda menandatangani kontrak. Hanya ini, Anda sedang menghancurkan keluarga Renku. Namun, karena masalah ini sudah terjadi, hadapi saja. Feng Jiao baru saja mengatakan bahwa aku hanya memberimu 5 menit, setelah waktunya habis. Jika yang disebut bos tidak datang, kamu bisa terus bertanggung jawab atas proyek Teluk Hailong, dan kamu juga bisa tinggal di rumah Ren, tapi batalkan semua keuntungan. Dengar ini. Ren Dongguo mengerutkan kening, dan bertanya dengan lemah, Bu, apa maksudmu? Kamu sampah, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, minggir untukku. Nyonya yang memelototi Ren Dongguo dan berkata, saya dengar, bodoh, Anda bahkan merekam video kami meminta maaf saat itu. Ini benar-benar kamu. Kamu terlihat bodoh, tapi nyatanya kamu lebih pintar dari orang lain. Kupikir orang yang menginstruksikanmu di belakang layar seharusnya tersenyum, kan? Menyinggung Ren Yurou. Ren Yurou hendak membuka mulutnya untuk membela diri, tetapi Ren Fengping menyela, diam. Nenek sedang mengajar, apakah kamu punya tempat untuk menyela? Bu, lanjutkan. Baik. Nyonya yang mengangguk dan berkata, sudah waktunya, dan bos tidak datang. Dasar bodoh, berikan aku kameranya dan jangan menyebarkannya. Selain itu, aku tidak akan mengandalkan apapun yang aku janjikan saat itu. Bu, maksud ibu, jika kita tidak diperbolehkan kembali ke rumah kita, penyakit saya tidak akan sembuh, dan uang saku istri saya hilang. Mata Ren Dongguo melebar. Di sisi lain, Zhang Chunqin melolong dan menangis, Bu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu mengatakannya dengan mulut merah dan gigi putih, bagaimana kamu bisa kembali saat kamu kembali melakukannya? Bukan urusanku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan menantu bodohmu. Dialah yang bersikeras berpura-pura ada di sini, mempengaruhi nafsu makan keluarga kita. Begitu Nyonya yang mengatakan ini, Ye Tianzong tiba-tiba bertanya, apa maksudmu, ketika bos datang nanti, kamu akan memenuhi isi permintaan maaf satu persatu. Permintaan? Ya atau tidak? Tidak masalah sama sekali. Nyonya yang juga sangat percaya pada cucu menantunya, meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengannya, menilai dari kemampuannya menangani urusan, dia percaya pada penilaian pihak lain. Untuk orang bodoh ini mengundang bos, apalagi membiarkan keluarganya minggir berhenti, keluarga bajingan mereka akan makan. Oke, itu kesepakatan. Ye Tianzong melirik waktu, masih ada 2 menit, hampir. Ledakan. Sebuah pukulan datang tiba-tiba. Karena naluri, Ye Tianzong secara tidak sadar ingin menyingkir. Tetapi ketika dia melihat sekilas dari sudut matanya bahwa Zhang Chunqin yang datang, Ye Tianzong tampak tidak berdaya.
Tanpa mengelak atau mengelak, dia membiarkan pihak lain menyambutnya dengan tinjunya. Kamu bodoh, aku benar-benar terluka olehmu. Aku baru saja berkata, selama kamu di sini, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Bisakah kamu benar-benar mengundang bos ke sini? Persetan dengan ibumu. Aku tidak percaya. Tidak apa-apa sekarang. Rumah yang disepakati sudah tidak ada, dan aku tidak bisa melihat penyakitnya. Aku bahkan tidak memiliki layanan VIP untuk perawatan ibuku. Ini semua salahmu. Ngomong-ngomong soal Zhang Chunkin memandang Ren Yurou, cerai. Kita harus segera bercerai. Besok pagi-pagi sekali, kalian berdua akan pergi ke biro urusan sipil. Tuan Zhang, mengapa Anda ada di sini? Zhang Chunkin belum selesai berbicara. Manajer lobi berteriak kaget, dan pemandangan yang hidup itu segera terdiam. Semua orang menoleh untuk melihat, termasuk Ye Tianzong. Saya baru saja mengatakan di telepon bahwa restoran ini berasal dari masa Wen Guofu. Zhang Feide, adik laki-lakinya, membukanya, dan sekarang dia dapat dianggap sebagai pihak yang kuat di kota Lincheng. Tidak nyaman baginya untuk maju, lagi pula ada alasan Ren Yurou, jadi dia meminta adik laki-laki ini untuk datang dan meminta maaf secara langsung, dan mengikuti keinginan Ye Tianzong sepenuhnya, dan menjelaskan semua yang harus dijelaskan. Bukan masalah besar. Ye Tianzong tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengacau, kamu tahu konsekuensinya. Tutup telepon. Jadi, sekarang yang disebut Tuan Zhang datang, Ye Tianzong tidak panik sama sekali. Sebaliknya, matanya dingin, menatap keluarga Ren. 20 tahun bergaul siang dan malam tidak membawa kegembiraan dan keharmonisan, tetapi meningkatkan bahaya. Kepada orang seperti ini, dia, Ye Tianzong, tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tuan Zhang, apakah Anda di sini untuk mendengarkan laporan? Pelan-pelan, saya akan memanggil Presiden Fang untuk turun dan melapor kepada Anda. Manajer lobi ketakutan, manajer umum Zhang jarang datang ke restoran, dan dia datang untuk mendengarkan laporan bisnis. Kebetulan hari pertemuan akan segera tiba. Namun, dia biasanya datang pada siang hari dan pergi setelah setengah jam. Mengapa dia ada di sini pada malam hari? Namun, pikiran bos besar semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh karakter kecil seperti saya, jadi saya masih menunggu dengan hati-hati, mengikuti dan berbicara pada saat yang bersamaan. Laporan-laporan apa? Saya di sini hari ini bukan untuk mendengarkan laporan, saya di sini untuk mencari kakak laki-laki saya. Namun, Zhang Feide memarahi, membuat semua orang terpana. Sayang, apakah ini bos restoran? Ren Fengjiao bertanya. Sepertinya perutnya besar, tapi agak bermartabat, tapi menilai dari kata-kata dan perbuatannya, itu agak vulgar. Ren Fengping mengerutkan kening. Ren Yingying meraih lengan Shin Tanaka dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari Tanaka bahwa Zhang ini selalu dilahirkan dengan cara yang sembrono. Dia dulunya adalah seorang koki. Belakangan, dia secara bertahap mengembangkan dan mendirikan restoran ini, dan ada toko berantai di mana-mana. Dan ayah Shin Tanaka memiliki hubungan yang sangat baik. Tidakkah Anda mendengar apa yang dia katakan barusan? Apakah dia datang untuk mencari kakak laki-lakinya? Bagus. Shin Tanaka mengangguk dan berkata, dulu dia berubah dari koki menjadi bos, dan ayahku juga berinvestasi dengannya. Hubungannya sangat baik, jadi dia selalu menghormati ayahku sebagai kakak laki-laki. Aku meneleponnya sebelumnya dan hanya kata pesan saja 2 kursi untukku, tapi tanpa diduga, dia datang ke sini secara langsung, mungkin mengira itu adalah keluarga kami yang makan malam. Mendengar ini, Nyonya yang berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka ayahmu memiliki wajah sebesar ini. Jika kamu bebas suatu hari nanti, kita bisa duduk bersama. Ya, keluarga kita perlu lebih banyak bergerak. Kalau begitu pergilah dan bicarakan tentang itu. Ayahmu tidak datang malam ini. Ini kita. Jika pantas, kita bisa minum bersama dan saling mengenal. Semua orang mengira itu untuk menemukan ayah Shin Tanaka. Saya lupa apa yang dikatakan Ye Tianzong sebelumnya. Pemilik restoran Hongfu akan tiba dalam 5 menit. Melihat adegan ini, Zhang Chunkin dan istrinya semakin memukuli dada mereka. Meskipun bos datang, orang yang dicarinya adalah Tanaka Nobu, dia bodoh dan tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya, jika Anda tidak bisa makan cukup, Anda bisa pergi begitu saja, tetapi orang bodoh ini bersikeras melakukan omong kosong seperti itu. Ini semua salahmu. Seorang idiot yang gagal untuk berhasil dan gagal. Jika bukan karena Ren Yurou, Zhang Chunkin mungkin harus mengajar Ye Tianzong lagi. Istri, lihat dulu,
kursi mana yang lebih baik untuk kita duduki sebentar? Ye Tianzong menutup telinga terhadap keluhan pasangan itu, dan malah bertanya pada Ren Yurou. Ren Yurou sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Kamu Tianzong, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kamu masih harus memilih tempat duduk, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengundang bos ini? Halo, Paman Zhang. Pada saat ini, Tanaka Shin berjalan mendekat. Hormat dan sopan, membungkuk sedikit. Meskipun dia tahu bahwa hanya manajer yang bertanggung jawab yang menelepon untuk memesan tempat duduk, nyatanya dia dan Zhang Feide belum pernah bertemu. Saya baru saja mendengar dari ayah saya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Sejak orang tersebut berinisiatif untuk datang, dia harus memiliki kesan tentang dirinya sendiri, sehingga sapaannya menjadi lebih intim. Mendengar perkataannya, anggota keluarga Ren cukup puas, berdiri di belakang, berharap untuk diperkenalkan nanti, yang bisa dianggap sebagai peningkatan kontak. Siapa kamu? Zhang Feide menerima telepon dari kakak laki-lakinya, mengatakan bahwa kakak laki-lakinya menghabiskan uang di sini malam ini. Biarkan diri Anda menanganinya. Ini disebut Ye Tianzong. Saya telah melihat foto pada saat itu, dan produk di depan saya jelas tidak. Dia lahir sebagai koki, dan bergabung dengan organisasi lokal di tahun-tahun awalnya. Dia sangat keras kepala dan tidak mau berbicara omong kosong dengan orang yang tidak dia kenal. Ah! Shin Tanaka tercengang, Paman Zhang, saya Shin Tanaka putra Tanaka Nobu. Tidak tahu. Zhang Feide mendorong lawan menjauh, melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada Ye Tianzong. Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas mendekat, membungkuk 90 derajat, dan berteriak, "Kakak, maaf, aku terlambat." Bab 30. Kakak laki-laki. Ren Yurou bingung. Tapi Zhang Chunqin, yang telah mengeluh dan tidak menyukai segala macam Ye Tianzong, segera tutup mulut dan melebarkan matanya. Tuan Zhang, apakah Anda mengenali orang yang salah? Ren Dongguo segera menyela, ini bodoh, menantuku yang tidak berguna. Kakak, aku minta maaf. Maafkan aku karena terlambat. Namun, dihadapkan dengan pertanyaan keluarga dari 3 orang, Zhang Feide menutup telinga untuk itu, masih membungkuk, dan berkata dengan tulus kepada Ye Tianzong. Sebelum dia membuka mulutnya, dia tidak berani melangkahi tindakan apapun. Saya dapat memiliki diri saya hari ini, semua berkat Wen Guofu. Dapat dikatakan bahwa Wen Guofu adalah kakak laki-lakinya. Maka yang bernama Ye Tianzong ini adalah kakak tertua Wen Guofu, yaitu kakak tertua dari kakak laki-laki tertua. Untuk memperlakukan tamu terhormat seperti itu, seseorang harus sangat saleh dan rendah hati. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ye Tianzong berbicara dengan tenang, bahkan tanpa memandangnya, tetapi menunjuk ke sisi yang berlawanan, dan berkata, saya punya 2 tuntutan. 1. Batalkan reservasi tempat duduk mereka untuk malam ini. Kedua, ganti tempat duduk mereka dengan tempat duduk keluarga kami yang beranggotakan 4 orang. Ibu mertua saya lebih suka pamer. Untuk 4 orang, saya suka makan di 2 meja dengan 16 kursi. Mendengar permintaan Ye Tianzong, apalagi tambahan kata di akhir membuat wajah Tanaka Shin pucat pasi. Bukankah ini garis saya sendiri? Beraninya idiot ini menggunakannya untuk mengejek dirinya sendiri. Bos Zhang. Dia mengubah nadanya. Tanaka Shin datang, dengan wajah muram, dan berkata, kakak laki-lakimu seharusnya menjadi ayahku. Menurut senioritas, aku adalah keponakan tertuamu, dan dia hanya orang bodoh. Permintaan yang dia buat tidak masuk akal dan konyol. Sebaliknya, saya juga ingin memberikan saran saya. Jika Anda menghargai hubungan Anda dengan ayah saya harap Anda akan. Bentak. Tanaka belum selesai bicara. Zhang Feide menamparkan wajahnya tanpa ragu-ragu. Hubungan dengan ayahmu. Siapa ayahmu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia, Ye Tianzong, adalah kakak laki-lakiku. Siapapun yang berani menyusahkan kakak laki-lakiku hanya akan mempersulitku. Jika kamu punya nyali, coba lagi. Aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Sombong. Meskipun Zhang Feide adalah bos besar yang bernilai lebih dari 100 juta yuan, perkataan dan perbuatannya seperti bajingan di jalanan. Selain itu, dia tidak pernah peduli dengan konsekuensi saat melakukan sesuatu, dan dia tidak memperhatikan kesempatan dan lokasi, jadi dia bisa melakukannya sesuka hatinya. Di matanya, Ye Tianzong adalah kakak laki-laki. Jika kakak laki-laki, itu adalah keputusan kekaisaran. Siapapun yang mengacau dengan kakak laki-laki, singkirkan dia dulu. Tuan Zhang, apakah ini sangat ceroboh? Zhang Chunqin tercengang,
sementara Ren Dongguo berlari dan berkata dengan tidak percaya, dan, dia benar-benar memanggil saudara idiot ini. Mungkinkah dua idiot? Ayah, tolong pelankan suaramu agar dia tidak mendengarmu. Ren Yurou juga takut, menatap Ye Tianzong sambil berpikir. Meskipun identitasnya bodoh, sejak dia bertemu dengannya sampai sekarang, dia membela diri di mana-mana, dan dia telah memecahkan banyak masalah. Sepertinya dia bermain dengan cara yang salah, tetapi dia selalu merasa ada beberapa pengaturan dalam kegelapan. Bukankah dia bodoh? Semuanya sebelumnya hanya berpura-pura. Kalau tidak, dia tidak bisa mengetahuinya tidak peduli apa. Orang bodoh yang tidak berguna yang diakui benar-benar dapat membuat bos besar menundukkan kepalanya dan menyerah. Suami. Pada saat ini, Ren Yingying bergegas maju untuk membantunya, dan berkata dengan sedih, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tanaka Shin sangat dirugikan. Tata letak aslinya bagus untuk berpura-pura agresif, tetapi pada akhirnya dia dipukuli. Selain itu, dia dipukuli satu demi satu oleh orang bodoh dan paman yang mengira dia memiliki hubungan yang baik. Apa yang terjadi? Telepon itu benar-benar dilakukan oleh si bodoh ini. Dari mana si idiot ini berasal? Bahkan Zhang Feide ingin memanggilnya kakak laki-laki. Sudah berakhir, lalu kesepakatan kita barusan, bukankah kita harus menghormatinya? Selain itu, yang tinggal untuk makan malam bukanlah kita, tapi bajingan ini. Ren Fengping mati-matian menggelengkan kepalanya. Ren Fengjiao juga malu, awalnya dia ingin membawa menantu laki-lakinya menjadi menakjubkan, tapi siapa tahu Cheng Yaojin akan terbunuh di tengah jalan. Pada saat ini, nyonya yang sudah gemetar karena marah, tetapi dia mengetahuinya di dalam hatinya. Meskipun Feide hanya membuka restoran, energi di baliknya bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga kecil seperti keluarga Ren mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah membaca Ye Tianzong. Tidak, seharusnya gadis sialan itu, Ren Yurou. Semuanya dihasut olehnya secara diam-diam. Dengan kecantikannya, dia bergaul dengan pria di mana saja, dan mendapatkan banyak orang untuk membantu. Betapa bajingan yang tak tahu malu. Sekarang, Tanaka Shin dan yang lainnya tidak berani bicara lagi. Tapi dia menarik napas dalam-dalam, berlari ke arah Ye Tianzong dengan hormat, dan berkata dengan hormat, oke saudara, semuanya ada di bawah pengaturanmu. Dua meja yang mereka pesan akan segera dibatalkan. Ganti dengan yang untukmu dan keluarga adik iparmu. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Hari ini, aku mentraktirmu. Tidak dibutuhkan. Satu pekarangan dimiliki oleh satu pekarangan. Ye Tianzong adalah orang dengan garis bawah. Dalam kondisi tidak ada makan dan minum gratis, dia melambaikan tangannya dan berkata, kami membayar sebanyak yang kami makan. Ini aturannya. Jangan bicara. Kamu berbalik dan biarkan wanita cantik ini membantu kami mengatur lokasinya. Selain itu, ada dua hal lagi yang harus dilakukan. Pertama, manajer lobi, dia dipecat, dia adalah ngengat. Tinggal di sini hanya akan merugikan bisnismu. Untuk kecantikan ini, menurutku sikap dan kemampuannya bagus, jadi biarkan dia mengambil alih. Setelah mendengarkan instruksi Ye Tianzong, manajer lobi ketakutan dan tidak peduli dengan wajahnya. Dengan celepuk, dia berlutut dan menangis, bos, saudara, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Ini semua salah saya karena saya tidak melakukannya mengenalimu. Tuanmu punya banyak, tolong maafkan aku. Sentuh aku lagi, ini bukan pengusiran, tapi kematian. Ye Tianzong selesai berbicara dengan tenang. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya kental, seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, yang membuat manajer lobi secara tidak sadar mundur. Keamanan, buang benda ini. Beraninya kamu main-main dengan kakak laki-lakiku. Apakah kamu tidak sabar mencari kematian? Zhang Feide juga sangat pandai datang, melihat hal tersebut, dia langsung memanggil satpam dan menyeret manajer lobi pergi. Adapun mandor cantik, dia menjadi manajer lobi dalam sekejap, kebahagiaan datang begitu cepat sehingga dia hampir menangis kegirangan, kakak bos, terima kasih, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus. Ye Tianzong mengangguk. Ketika Zhang Feide melihat ini, dia tahu bahwa dia harus pensiun, dan berkata, saudaraku, jika tidak ada perintah lain, saya akan pergi dulu. Terakhir kali aku mengucapkan selamat tinggal pada Qingshan, aku tidak menyangka akan bertemu lagi. Sudah beberapa tahun. Saudaraku sangat merindukanmu. Beberapa dari mereka masih tinggal di Qingshan. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku harap kamu akan menyapa kami dan berkumpul. Tidak masalah. Ye Tianzong melambaikan tangannya,
dan Zhang Feide pergi. Dalam sekejap mata, apa yang dianggap bodoh oleh semua orang berubah menjadi bos besar dengan latar belakang yang dalam. Hal ini membuat keluarga Ren Yurou yang terdiri dari 3 orang merasa tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, keterkejutan yang dibawa ke Ren Fengping dan yang lainnya membuat mereka merasa bingung untuk sementara waktu, tidak mengetahui situasinya. Kamu Tianzong. Akhirnya, Ren Yurou memecah kesunyian, berjalan mendekat, dan bertanya dengan curiga, siapa kamu? Saya. Ye Tianzong berkata dengan ringan, aku adalah aku, dan aku tidak pernah berubah. Lalu kenapa dia memanggilmu kakak? Mengapa mendengarkan kamu? Juga, apa maksudnya saat mengucapkan selamat tinggal pada King Shen barusan? Aku tidak mengerti. Ren Yurou bertekad. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, dia sangat meragukan motif pihak lain untuk mendekatinya. Aoyama. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan menurut yang telah diatur sebelumnya, dia berkata, rumah sakit jiwa King Shen di distrik Fuze, kami dulu adalah pasien, dan dia menderita banyak intimidasi sebelumnya. Saya membantunya. Saat itu, ada adalah pasien lainnya, kami telah disumpah sebagai saudara di Taoyuan 3 kali, dan kami semua adalah saudara. Engah. Ren Dongguo baru saja menyesap teh dan menyemprotkannya ke wajah Zhang Chunqin di depannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.